Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Septiani akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam tentang kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Materi yang pertama adalah sejarah singkat masuknya Islam di Spanyol. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara yang pada masa itu terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibn Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibn Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibn Nusair. Ini menjadi titik awal masuknya Islam di Spanyol, yang terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada zaman Al-Walid, gubernur daerah Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya. Ia melakukan penaklukan ke berbagai daerah. Setelah kawasan itu benar-benar dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Perlu diketahui bahwa ada tiga pemimpin satuan pasukan di wilayah tersebut yang paling berjasa. Yang pertama adalah Tarif bin Malik. Ia dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang jumlahnya banyak. Yang kedua adalah Tariq bin Ziyad. Ia lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena memiliki pasukan yang lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang telah ditaklukkan dan didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas. Yang ketiga adalah Musa bin Nusair. Melihat perjuangan yang dilakukan dan kemenangan yang didapat dari Tarif maupun Tariq dalam penaklukan wilayah, sehingga ia merasa perlu melibatkan diri dalam pertempuran dengan maksud membantu perjuangan umat Islam. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkannya. Musa juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, Tariq dan Musa berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utara, mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Materi yang kedua adalah fase-fase pemerintahan Islam di Spanyol. Fase-fase pemerintahan Islam di Spanyol terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama adalah periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode ini dimulai dari ekspansi Islam ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pada periode ini, kondisi politik di Spanyol belum stabil dan terdapat banyak gangguan keamanan dari berbagai wilayah, baik gangguan dari dalam maupun dari luar. Adapun gangguan-gangguan itu, misalnya ada perselisihan antara elit, penguasa, dan perbedaan etnis dan golongan, sehingga mengakibatkan terjadinya perang saudara. Dari berbagai peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan Islam di Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan baik di bidang peradaban maupun kebudayaan. Yang kedua adalah periode kedua tahun 795 sampai 912 Masehi. Periode ini dikendalikan oleh Abdul Ar-Rahman I yang diberi gelar Al-Dakhir atau yang masuk ke Spanyol. Ia bergelar Amir, Panglima, atau Gubernur. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol.
Beberapa penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdul Ar-Rahman I, Hisham I, Hakam I, Abdul Ar-Rahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdul Rahman, Mundir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Kemajuan Spanyol mulai terlihat dalam periode ini. Kemajuan itu terjadi dalam bidang politik, peradaban, serta pendidikan. Contohnya, Abdul Ar-Rahman mendirikan Masjid Cordova dan sekolah di kota besar di Spanyol. Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam, dan Hakam yang dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran, sedangkan Abdul Ar-Rahman Al-Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Namun pada periode ini tidak sepenuhnya stabil sebab ada dinasti Abbasiyah yang membawa pasukan untuk memerangi. Namun Abdul Ar-Rahman dapat memenangi peperangan tersebut. Kemudian ada masalah kedua, yaitu dari orang Kristiani yang berada di luar Andalus atau Spanyol, dengan dipimpin oleh Raja Carloman yang berusaha menjatuhkan Islam. Namun hal itu gagal. Yang ketiga adalah periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar Al-Nasir. Beberapa khalifah, ada 3 khalifah yang ada di periode ini, yaitu Abdul Ar-Rahman III, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman mendirikan Universitas Cordova. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Masyarakat pada periode ini menikmati kesejahteraan dan kemakmuran, sedangkan pembangunan kota berlangsung dengan cepat. Namun, sejak Hisham menjadi penguasa dalam usia belasan tahun, hal ini menjadi awal dari kejatuhan periode ini dan perjalanan Bani Umayyah di Andalus. Karena kendali pemerintahan ada di tangan militer, sehingga akhirnya pada periode ini gelar khalifah dibubarkan yang berlanjut dengan berdirinya negara kecil yang berpusat di kota tertentu. Yang keempat adalah periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan. Pusat pemerintahannya di beberapa kota seperti Seville, Toledo, dan sebagainya. Meskipun khalifah dihapus, periode ini masih terdapat beberapa orang yang diberi gelar khalifah. Antara lain Abdul Ar-Rahman V, Muhammad III atau Al-Mustafi, dan lain sebagainya. Alasan penghapusan khilafah pada periode ini karena situasi kekacauan negara yang tidak kunjung usai. Akhirnya orang Cordova mengambil langkah radikal dengan menghapus sistem khalifah sepenuhnya. Walaupun kehidupan politik sedang kacau, namun dalam bidang keilmuan pada periode ini tetap berkembang pesat. Kemudian adalah periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini disebut sebagai masa dinasti kecil. Mengapa disebut sebagai masa dinasti kecil? Karena pada periode ini ada beberapa dinasti-dinasti yang ada. Periode ini benar-benar lepas dari gelar khalifah. Pada periode ini ada dinasti Murabitun. Namun dinasti Murabitun itu berakhir karena dipimpin oleh penerusnya yang lemah. Kemudian terbentuklah dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Mu'im sekitar tahun 1114 dan 1154 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad ibn Umar dari suku Masmuda. Untuk beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan.
Namun pada tahun 1212 Masehi, dinasti ini runtuh oleh serangan Kristen. Akibat kekalahan yang dialaminya, penguasa dinasti Muwahhidun memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Yang terakhir ada periode ke-6, tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini adalah periode terakhir dari perjalanan umat Islam di Spanyol. Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Pada penghujung kepemimpinan Nasriyah Granada berpenduduk sekitar 0,5 juta jiwa. Pada periode ini adalah akhir dari eksistensi umat Islam di Spanyol. Menurut Harun Nasution pada sekitar tahun 1609 Masehi, bisa dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi umat Islam di Spanyol. Materi selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam di Spanyol dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi, yang kedua adalah intelektual dan ilmu agama, yang ketiga adalah bidang bangunan arsitektur. Perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Contohnya tanamannya adalah buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran karena melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Yang kedua adalah kemajuan dalam bidang intelektual dan ilmu agama. Ada beberapa ilmu, yaitu yang pertama adalah filsafat. Filsafat dan ilmu pengetahuan mulai berkembang, yakni selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, yang dipimpin oleh Muhammad ibn Abdul Ar-Rahman. Beberapa tokoh filsafat yang lahir pada masa itu adalah Abu Bakar Muhammad ibn As-Sayyid atau dikenal sebagai Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah ini dari pemikirannya sering mengembangkan berbagai permasalahan yang bersifat etis dan eskatologis. Selanjutnya adalah Abu Bakar ibn Tufail. Melalui berbagai karyanya, ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafat yang terkenal berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Yang ketiga adalah filosof lainnya adalah Ibnu Maimun, Ibnu Arabi, Sulaiman Ibnu Yahya. Juga ada Ibnu Rushd yang dikenal sebagai ahli fikih. Selanjutnya adalah ilmu sejarah. Dalam bidang sejarah, Islam di Spanyol telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal. Di antaranya adalah Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Yang kedua adalah Ibnu Al-Khatib yang menulis sejarah tentang Granada dan Ibnu Khaldun yang merupakan seorang perumus filsafat sejarah. Yang ketiga adalah Ibnu Qutbah. Ia memiliki karya besar yang berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Yang keempat adalah Ibnu Hayyan yang memiliki karya yang berjudul Al-Muqrabis fi Tarikh Ar-Rizal Al-Andalus. Yang ketiga adalah ilmu sains. Sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali. Ada ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lain. Adapun ilmuwan yang terkenal pada masa itu dalam bidang kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas, dalam bidang botani dan farmasi adalah Abdullah bin Muhammad Al-Baitar, yang karyanya adalah Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufradat tentang pengobatan dan berjudul Al-Jami' fi Al-Adwiyah Al-Mufradat yang merupakan catatan mengenai obatan dari binatang, sayuran, dan mineral. Ilmunya selanjutnya adalah Ibnu Al-Khatib atau dikenal sebagai dokter ternama di Granada. Ia mengarang sebuah buku tentang penyakit menular. Pada saat itu, Al-Khatib juga muncul di antara dokter-dokter yang ada di Eropa. Ilmu selanjutnya adalah bahasa, sastra, dan musik. Pada masa itu banyak sekali ahli-ahli bahasa. Tokoh-tokoh dalam bidang bahasa di antaranya
Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah atau tata bahasa Arab, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Ghanati. Di bidang sastra ada Ibnu Abdul Rabbih dengan karyanya yang berjudul Al-Id Al-Farid. Ada Ibnu Basam dengan karyanya yang berjudul Al-Dakhira fi Mahasin Al-Jazira, dan Al-Fat Ibn Khakan dengan karyanya Kitab Al-Qalaid. Adapun dalam bidang musik dan kesenian, kemajuannya bisa dilihat dari berdirinya sekolah musik di Cordova yang dibangun oleh Al-Hasan bin Nafi yang merupakan seorang artis dan pencipta lagu di zamannya. Yang kelima adalah ilmu fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad bin Abdul Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi atau hakim pada masa Hisham bin Abdul Rahman. Adapun ahli fikih diantaranya adalah Abu Bakar bin Al-Qudiyah, Muzir bin Said Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Yang ketiga adalah kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Umumnya bangunan-bangunan di Spanyol itu memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol ini sangat maju. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman warga, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Gambar yang pertama ini, di bawah ini, merupakan gambar Masjid Cordova. Dua adalah Tembok Toledo, yang ketiga adalah Istana Alhambra. Ini menurut saya adalah contoh-contoh peninggalan sejarah Islam di Spanyol yang terkenal ya sampai sekarang. Berikut ini merupakan kota-kota yang bersejarah dalam peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama adalah kota Cordova. Cordova ini adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Di Cordova ini terdapat 491 masjid, kurang lebih 900 pemandian, dan di sekitarnya terdapat perkampungan yang indah. Penguasa pada masa itu juga membangun saluran air dari pegunungan yang panjangnya mencapai 80 km. Kota yang kedua adalah Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunan yang terkenal di seluruh arsitekturnya sangat terkenal di seluruh Eropa. Misalnya Istana Alhambra yang sangat indah dan megah sebagai pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Selanjutnya adalah kota Seville. Kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Sevilla pernah menjadi ibu kota uang indah bersejarah. Pada masa Romawi, kota ini bernama Romula Augusta, kemudian diubah menjadi nama Sevilla. Salah satu bangunan masjid yang didirikan pada tahun 1171 pada masa pemerintahan Sultan Yusuf Abu Ya'qub sekarang telah menjadi gereja dengan nama Santa Maria de la Sede. Yang terakhir adalah kota Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Dan ketika Tariq bin Ziyad menguasai Toledo tahun 712 Masehi, kota ini menjadi pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Beberapa peninggalan bangunan ada masjid di Toledo yang sekarang jadi gereja. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi yang baru saja saya jelaskan adalah kekuasaan Islam di Spanyol ini kurang lebih selama 7 abad.
umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang diperoleh. Dan banyak juga peradaban yang ada di Spanyol yang masih terjaga eksistensinya sampai sekarang. Bahkan pengaruhnya sampai ke Eropa. Sejarah panjang Islam di Spanyol terbagi menjadi 6 periode, dimulai dari periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi dan berakhir pada periode terakhir ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, intelektual, ilmu agama, dan dalam bidang arsitektur bangunannya. Baik, saya kira sampai di sini presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.